Ini bagian dari minum pun boleh nggak apa-apa. cakep juga, enak juga nih kopi 1001 Bengkulu. Nggak pakai apa? Nggak pakai gula. Enak juga nih. Hai guys, ketemu bersama saya. Nggak usah gitu-gitu. Ini latihan Oh, ini, latihan. lagi tes. Oh, tes. Jadi kencang kan ngomongnya tuh. Ini lagi ngechat. Ini sebenarnya gua mau nanya nih di banyak nih nanya nih ada sound designer yang ngatain tuh sound Kayak berdua deh masuk deh. Hah? Lebih bagus in frame dulu. eh, Karena modelnya ngobrol. Jangan ngeliat ke situ. Jadi kaku. boleh juga nggak apa-apa. Wah, pengen ngopi. Gua mau nanya nih, ada yang gua dengar apa nih yang gua tahu nih sound designer, kemudian ada lagi sound recordist, sound lapangan gitu ya. Cuman gua kan ingin tahu aja nih dari lu tuh kalau sound designer tuh apa sih, coba bisa jelasin nggak ya? Lu nggak kayak itu pakai pembuka kayak di Wah. YouTube gitu. Allah, mana itu resmi kali. Enggak, udah enggak apa-apa. Ini gimmick. Oh, gimmick Masa ya? doa dia. Oh iya. Oh. Jadi gua nanya nih, ada yang katanya sound designer, sound apalagi sound recordist gitu kan, sound lapangan. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya gua mau nanya nih, atmosfernya, sound dia apa, edit dialog. Tapi gua mau tahu dulu nih sound designer. Sound itu designer. apa? Sound designer itu apa ya? Sound designer itu kan bahasa luar ya. Apa tuh? Sound, suara, desainer, orang atau perancang. Nah, desainer itu kan orang yang merancang. Perancang suara berarti artinya. Nah, kalau di Indonesiain itu lebih ke penata suara gitu. Jadi adalah sound designer itu adalah orang yang merancang, membuat serta yang bertanggung jawab terhadap hasil suara ya di berbagai disiplin ilmu. Sound designer itu banyak, nggak cuma di film, salah satunya di film, seni pertunjukan, di musik, di game. Masih banyak lagi deh Oke. yang berhubungan dengan audiovisual gitu. Terus berarti sound designer itu dirancang itu sebelum produksi ya? Atau sesudah atau gimana ya? Oh iya, hierarkinya seperti hierarki bener ya? Iya. Ya, secara urutannya kita emang bekerja dari praproduksi. Jadi mulai dari terima namanya skenario, lalu kita ngebedah. Nah, sound designer itu kan bekerja di dalam sebuah studio. Dalam studio untuk mengolah hasil suara. Nah, itu dinamakan audio post. Nah, di dalam audio post, sound designer bersama timnya itu bekerja sama untuk membedah sebuah skenario yang hasilnya ada yang namanya breakdown. Nah, kita biasa menyebut breakdown sound. Nah, breakdown sound itu adalah untuk menentukan apa aja alat-alat yang dibutuhkan, suara-suara apa aja yang kita butuhkan dalam sebuah film. Dan yang paling utama, di dalam breakdown itu menentukan berapa finance yang kita bisa terima. Menentukan finance-nya berapa. Jadi baru ketahuan berapa jumlahnya yang harus dikeluarkan dalam pos. Iya, karena kan dari kita nge-breakdown itu kan sama aja kalau di tempat departemen lain kan ada breakdown shot, breakdown alat, kamera dan sebagainya. Di suara pun seperti itu. Jadi di sini juga bekerja sama dengan production sound mixer atau biasa yang orang awam nyebutnya perekam suara atau sound recordist atau soundman. Itu berdua itu berdempetan karena ini berhubungan sama kebutuhan. Ini saya ngomong yang lazim aja dulu ya. Ya yang lazim, yang biasa, yang jangan yang biasa dibiasain. Nah, ini sebenarnya seperti itu. Jadi
sound designer bersama dengan production sound mixer itu bekerja sama karena kebutuhan untuk di lapangan. Dia menggunakan alat apa, dia menggunakan mikrofonnya bagaimana, berapa banyak mic yang dibutuhkan, berapa meter kabel atau misalkan lavaliernya berapa, jenisnya, tipenya apa. Karena kan setiap brand, setiap merek itu bisa dikatakan nggak semuanya sama. Kalau untuk di Indonesia, salah satu brand yang mikrofon yang sudah ternama di Indonesia tuh ya bisa dipakai di mana-mana gitu loh. Nggak bisa semua itu dipakai di setiap iklim lah istilahnya. Seperti itulah kira-kira. Ribet juga ya ternyata ya. Ya dibilang ribet ya nggak, kayaknya sih sama aja lah. Setiap departemen kan untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh sang sutradara berdasarkan skenario dong. Oh, berdasarkan skenario. Iya. Director kan sebagai pimpinan tinggi kreatif. Seperti itu. Tapi sound designer itu memang juga tadi kan ini udah ceritain awal perannya ya, ada backgroundnya. Tapi itu masuk ke salah satu ke posnya setelah selesai film itu juga, itu termasuk hasil desain awal tadi ya. Oh iya. Kita udah selesai syuting nih, kita udah selesai syuting segala macam, udah rapi nih, udah diedit. Nah masuk ke pos untuk mau mixing dan lain itu adalah salah satu sound designer yang dari awal tadi ya. Iya itu termasuk, karena kan ada yang namanya konsep dan desain. Semuanya ada, makanya ada yang namanya, mungkin lu pernah denger yang namanya PPM, pre-production meeting, script conference, final PPM. Ya itu sebenarnya digunakan, kita menuangkan segala sesuatunya berbentuk konsep itu, kita beberkan di dalam sebuah PPM itu. Maunya bagaimana, nanti bagaimana hasilnya, kalau perlu ya kita presentasi lah. Semua chief-chief itu semua presentasi. Termasuk di salah satunya ada yang namanya meeting pos koordinator itu sebagai captain kita, sebagai orang-orang pos. Kalau kita kan test screen kadang-kadang cuma gambarnya doang yang dites. Kalau di Hollywood sendiri ya beberapa itu semuanya dites. Berarti test screen itu harus yang wajar, yang benar, harus suara juga ya dimasukin ya. Semua sampai setalent-talentnya. Karena kan di sana kalau di Indonesia mungkin dikenalnya cuma casting ya, casting fisik, wajah. Lu gemuk apa kurus, lu cakep apa jelek, kan hanya sebatas itu. Tapi sebenarnya enggak. Beberapa director sih udah ada yang menerapkan bahwa dia juga mengcasting sebuah suara. Wah, fisiknya dapat, mukanya dapat, suaranya begini. Bisa nggak lu sebagai suaranya seperti ini, suaranya seperti itu? Makanya di sana ada yang namanya voice character juga. Voice character. Ya. Voice character. Ini juga termasuk voice character ini juga termasuk salah satu sound designer juga ya, termasuk dalam sebuah sound tadi. Iya. Konsep sound tadi ya. Itu salah satu dalam konsep, karena ada si tokoh A, ini timbre untuk dialog si tokoh A seperti ini, tokoh si B seperti ini. Nah berarti dua hal itu secara fisik juga di casting, tapi secara voice, secara suara juga di casting. Alangkah sempurnanya kalau dua-duanya ini dapat. Nah, ketika misalkan ada salah satu yang harus dikalahkan, nah dalam hal ini misalkan suara, makanya ada yang namanya ADR. Nah, di audio post itu sub-subnya banyak sekali, dan sub spesialisnya itu sangat banyak. Makanya di dalam audio post itu pembahasannya sangat kompleks. Dan nggak bisa sehari dua hari, atau kalau mungkin kalau di channel ini bisa garing sekali. Iya. Iya. Jadi kepikir saya nih sebelum untuk melanjutin, ntar saya akan nanya lagi nih ya. Oh iya. Masalah ADR. Oh Tapi iya. itu saya bingung juga ADR ini apa, singkatan apa di post gitu. Tapi ya udah untuk sementara sampai di sini dulu, nasi sound designer dulu. Oh iya. Untuk ADR saya akan tanya lagi ya. Oh, saya menutup, kalau mau ditutup berarti gini, sound designer itu adalah pimpinan tertinggi di dalam sebuah audio post dalam hal kreatif. Karena di atasnya itu ada yang namanya supervising sound editor.
Karena sound designer itu termasuk di dalam sound editor gitu. Wah, Jadi panjang, memang panjang dan panjang sekali. Oke. Ah. Oke.